Selamat berjumpa kembali di acara kita, yaitu Pena Pesan Bermakna. Kali ini kita akan bahas tentang gengsi. Gengsi itu nampaknya sesuatu yang manusia butuhkan untuk menjadi sebuah kebanggaan. Kalau saya artikan gengsi adalah begini: harga diri atau sebuah martabat dari seseorang individu. Nah, gengsi ini menurut banyak orang itu akan mengangkat harkat dan martabat atau harga diri orang tersebut. Nah, nampaknya gengsi ini sesuatu yang menggambangkan. Kalau gengsi ini terpenuhi, pikirnya orang yang bisa mengangkat gengsinya dengan segala macam cara, maka hidupnya akan memiliki nilai yang luar biasa. Nah, gengsi itu sendiri adalah keadaan di mana seseorang memiliki kebanggaan tersendiri oleh karena menggunakan sesuatu barang yang bermerek, atau makan di tempat yang wah, atau tinggal di sebuah tempat yang wah. Pikir kita dengan cara itu gengsi kita akan naik. Memang nggak ada masalah kita kalau orang bertanya masalahnya apa kalau aku beli barang bermerek, nggak ada masalah. Tetapi motivasi hati kita itu yang menjadi masalah. Barang bermerek itu bukan masalah. Di tempat kita tinggal lingkungan yang memiliki nilai yang wow, itu sebenarnya bukan masalah, tetapi masalah adalah motivasi hati kita. Kita menggunakan kendaraan yang dengan harga mahal, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah motivasi kita. Kita menggunakan pakaian atau sepatu atau apapun yang di tubuh kita dengan bermerek bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah motivasi kita. Kenapa motivasi itu penting? Karena apa? Ketika kita merasa bahwa dengan menggunakan sesuatu yang bermerek, atau tinggal di tempat yang lingkungan yang keren, atau kita makan di tempat yang mahal, pikir kita itu mengangkat nilai hidup kita. Saudara, ini hanya masalah sudut pandang sebenarnya. Kalau kita lihat, memang beberapa orang melihat, wow, kita akan dikagumi karena kita pakai merek A, B, C. Nah, nampaknya keren. Ada juga orang yang tinggal di sebuah tempat, wow, rumahnya keren, wah, lingkungannya keren. Nah, itu mengangkat, memang dilihat kita akan nampak orang-orang yang hebat, ya. Tetapi perhatikan, motivasi kita, nilai hidup kita bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat dunia. Tuhan melihat kita itu dari sisi yang lain. Gengsi boleh ada, tetapi jangan sampai istilah gengsi ini selalu dikonotasikan dengan hal yang negatif. Tetapi kalau kita membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 9 dikatakan ayat 23 dan 24, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena janganlah orang bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Nah, perhatikan ini, Yesaya 9 ayat 23. Kemegahan kita bukan dari barang yang sekedar kita pakai di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan memiliki gengsi yang tinggi di depan manusia. Tapi perhatikan, motivasi kita menjadi salah di hadapan Tuhan ketika kita memiliki motivasi yang salah juga. Yaitu hanya ingin mengangkat diri kita. Mengangkat bahwasanya dengan cara itu kita akan mendapat peninggian dari sesama kita, mendapat peninggian dari lingkungan kita. Memang kita akan dapat, tapi perhatikan di hadapan Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan akan menjadi berbeda. Dikatakan, baiklah kita bermegah berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Dikatakan, mari kita bermegah bukan untuk hal yang sekedar jasmani, tetapi bermegah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan itu bukan sekedar karena rajin ke gereja. Mengenal Tuhan itu bukan sekedar karena kita baca Alkitab. Tetapi mengenal Tuhan itu adalah taat akan kebenarannya, melakukan kebenarannya. Maka itulah kita akan mengenal Dia. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan menjadi hal yang berbeda ketika
kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengangkat dirinya, menunjukkan dirinya. Saudara, berbeda dengan cara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Filipi dikatakan demikian, kalau saya bacakan supaya kita memahami, ya. Perhatikan di dalam Filipi 2 ayat 5, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun, perhatikan ini, cara Tuhan mengangkat hidupnya bukan seperti kita mengangkat diri kita. Kita pikir dengan cara kita, dengan semua yang kita pakai, semua yang kita punya, maka kita merasa kita bisa sudah bermegah. Tapi dikatakan, lihat ini Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ayat 7, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan, ya, dikatakan, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, Yesus ditinggikan bukan karena pakaiannya. Yesus ditinggikan bukan karena apa yang dia miliki. Sekalipun, mohon maaf, ini sesuatu yang berbeda. Cara kita meninggikan diri kita dengan pakaian yang kita pakai, dengan merek-merek, mungkin dengan itu martabat atau harga diri kita, gengsi kita naik dengan kita punya tempat tinggal, kemudian kita sudah nanti menaikkan harga diri. Saudara, berbeda dengan cara Yesus. Yesus ditinggikan bukan dengan apa yang dia pakai, tetapi perhatikan ini. Yesus Tuhan menjadi manusia. Itu sesuatu yang keren. Dia raja menjadi hamba. Turun, saudara. Dia kaya jadi miskin. Perhatikan, dia turun posisi. Tetapi perhatikan, di dalam kerendahan hatinya, dia akan dinaikkan oleh Bapa di surga. Tetapi perhatikan dengan kita, sementara kita, ketika kita mulai belajar dalam hidup ini, kita mulai belajar memahami kehidupan ini, cara kita meninggikan, bukankah gengsi tadi adalah harga diri atau sebuah martabat dari seseorang individu. Nah, kadang-kadang ketika kita ingin menaikkan gengsi, saya ulang, maka dengan cara-cara yang jasmani, karena pandangan manusia berbeda dengan cara pandang Tuhan. Saudara, gengsi itu lawannya adalah rendah hati. Saudara, orang gengsi, saya ulang, perhatikan. Gengsi versus berbeda dengan rendah hati. Orang gengsi yang menurut pandangan manusia, pikirnya dengan semua pakaian yang dia miliki, dengan merek, dengan tempat tinggal, dengan makan di tempat yang mewah, itu akan mengangkat gengsi. Saudara, saya kasih tahu, gengsi itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Tetapi perhatikan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia merendahkan hatinya, bukan rendah diri. Dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan hidupnya. Supaya kita orang yang berdosa menerima kasih karunia. Dan dia mendapat peninggian. Tetapi perhatikan, orang yang sombong akan direndahkan. Saudara, ketika engkau gengsimu, harga dirimu lebih mahal dari Tuhan Yesus, maka perhatikan, engkau orang yang paling sombong di dunia ini. Yesus Tuhan jadi manusia, raja jadi hamba. Boro-boro kita mau jadi hamba. Boro-boro kita mau jadi rendah hati. Oh enggak, manusia rata-rata ingin ditinggikan. Tapi perhatikan, Yesus merendahkan hati dan dia mendapat peninggian. Tapi kita bukan merendahkan hati, kita meninggikan hati kita dengan mengangkat gengsi kita dengan cara-cara dunia. Sehingga pikir kita, semua itu akan menaikkan kita. Saudara, bukan menaikkan hidupmu, tapi akan direndahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, buang jauh-jauh gengsimu, tetapi hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu sudah menunjukkan teladan hidup. Dia rendah hati. Dia Tuhan jadi manusia. Dia raja jadi hamba.
dia kaya jadi miskin. Dia tidak menunjukkan sebagai pribadi yang hebat, tetapi di dalam kerendahan hatinya, dia tetap bisa menolong orang berdosa supaya menerima anugerah keselamatan. Tetap rendahkan hatimu di dalam kelebihanmu, tetap rendahkan hatimu di dalam berkat-berkat yang engkau terima, tetap rendahkan hatimu di dalam setiap kepandaianmu, kebijaksanaanmu. Supaya apa? Supaya Tuhan meninggikan engkau. Bukan gengsimu engkau ditinggikan di hadapan Tuhan, itu hanya sesaat di hadapan manusia. Tetapi suatu saat engkau akan direndahkan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita buang jauh-jauh gengsi dalam perspektif manusia, tetapi menjadi rendah hati di dalam perspektif Tuhan, supaya kita mendapat peninggian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.